Mancing, 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 mancing lomba ikan mas harian, mancing ikan hanyiran. Kembali lagi di channel Kukumpul Tilelep. Kali ini saya penasaran sih, menurut kalian mancing itu, ya juara mancing itu keberuntungan atau keahlian, atau perpaduan dari keduanya? Mari kita bongkar, dan teman-teman juga silahkan komentar di kolom komentar, menurut kalian itu seperti apa? Oke, sahabat Kukumpul Tilelep, kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar mancing ya, dengan judul juara lomba mancing itu keahlian atau keberuntungan. Ya, bagi teman-teman yang memiliki pendapat, silahkan komentar di kolom komentar. Menurut teman-teman, juara lomba mancing itu keahlian atau keberuntungan? Mengingat sejauh saya memancing, ya, pengalaman dalam memancing, ada orang yang ahli memancing tapi jarang juara, ya. Tetapi ada juga orang yang tidak ahli memancing, tidak juara. Bahkan banyak orang yang mancingnya biasa saja, standar, tetapi juara. Nah, menurut teman-teman, memancing itu, juara mancing itu keahlian atau keberuntungan? Kalau menurut saya, ya, keberuntungan dalam memancing itu harus diikuti dengan ikhtiar dengan keahlian dalam memancing. Keberuntungan dalam memancing itu yang paling jelas, yang paling terdekat itu karena faktor lapak. Misalkan kita sudah memiliki keahlian dasar, ya, cara strike, cara melempar, umpannya sudah bagus, SN-nya sudah bagus, peralatannya mumpuni, tinggal lapaknya yang bagus, maka terciptalah juara. Oleh karena itu, hemat saya, supaya teman-teman ketika memancing bisa meraih keberhasilan juara lomba, maka keahlian dasar harus dikuasai. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi seputar 15 tips, ya, saya buatkan, silahkan tonton di video di channel ini. Pokoknya channel ini saya khususkan bagi teman-teman pemula dan terbuka lebar juga bagi teman-teman yang sudah ahli. Barangkali di video saya ada yang mesti dilengkapi, silahkan untuk komentari. Oke. Saya pernah mengalami mendapatkan lapak yang bagus, ya, umpannya juga sudah aman. Tetapi ketika itu saya belum mahir, ya. Jadi ketika awal mula saya memancing itu, yang terfikir dalam benak pikiran saya, takut ikannya bergeser ke lapak orang lain. Itu yang sangat saya jaga. Nah, sehingga kekhawatiran itu menyia-nyiakan peluang saya untuk juara. Jadi ketika posisi ikannya itu lagi ngumpul di depan nih, ya teman-teman, sangat banyak sekali. Ya, saya coba lempar sekali, ternyata cepat strike-nya. Tetapi karena ketika itu saya baru mulai memancing, ya, ada ketakutan, takut ikannya itu membuat masuk ke lapak orang lain dan mengganggu. Ternyata ini pernah terbukti. Pada mancing itu saya membuat lawan yang di pinggir kiri, pinggir kanan itu, ya, sedikit tidak senang lah, ya, karena ikan saya itu nyebrang ke lapak mereka. Bahkan terjadi juga kondisi di mana senarnya beradu, senar saya dan senar lawan itu beradu, sehingga kusut, ya, benangnya. Nah, setelah kusut terjadi, saya memilih untuk tidak terlalu jauh, ya, karena saya merasa belum mahir, ya. Jadi ketika strike itu lama sekali saya menggulung, ya. Harusnya itu ketika strike ikan itu langsung secepat mungkin untuk ditarik ke atas, ya. Malum dulu pemula, jadi ketika strike itu saya banyak memainkan ikan di kolam. Teman atau lawan samping kiri samping kanan terkena dampak, ya, ikan mereka pada kabur, saya juga
ikan di kolam di lapak saya juga pada kabur. Nah, hingga seiring dengan berjalannya waktu, ternyata prinsip dalam memancing itu, bila teman-teman memancing dan ikan teman-teman itu atau senar teman-teman itu melewati batas benang, kemudian mengenai lawan tanpa disengaja, maka itu sah-sah saja, ya, karena itu bukan kesengajaan. Bahkan para pemancing handal itu umumnya banyak ya, tapi oknum ya, karena dalam benak pikirannya harus juara, sehingga menghalalkan segala cara. Padahal secara kemampuan sudah mahir, sudah bertahun-tahun memancing, tahu cara strike yang baik, tahu cara cepat untuk mengangkat ikan. Ternyata disengaja ya, si ikannya itu sengaja dibuat supaya lapak lawan itu ikan-ikannya pada kabur. Nah, kalau teman-teman sebagai pemula memancing jangan takut, selama tidak disengaja itu sah-sah saja. Nah, hanya saja sebagai gambaran, jadi ketika strike itu usahakan teman-teman jangan berlama-lama ya ikan di dalam air. Kenapa? Selain mengantisipasi supaya ikan tidak melewati batas tambang lapak kita, juga itu kalau berlama-lama di dalam air, nanti ikan yang sedang ngumpul itu bisa pada kabur ya. Minimalnya pada titik ikan berkumpul, segeralah kalian teman-teman itu supaya cepat mengangkat ikan di titik itu supaya tidak kabur. Soalnya saya pengalaman awal-awal mancing, ikan itu ngumpul banyak, saya bandul, ikan ngumpul banyak, lempar strike. Nah, tapi saya banyak memainkan ya di titik itu. Ketika saya strike itu, dibiarkan ikan itu membuat huru-hara di titik itu. Akhirnya setelah kejadian itu ternyata ikannya pada kabur. Nah, disinilah salah satu kunci sukses ketika teman-teman memancing, maka usahakan jangan membuat ikan yang lain itu kabur. Pokoknya bagi teman-teman, andaikan mancing itu keberuntungan, tetap saja keahlian itu harus dipersiapkan. Dan keberuntungan yang paling akan terlihat sebagai ciri-ciri akan juara itu dari lapak ya. Jadi untuk umpan, untuk esen, untuk piranti alat mancing itu sudah harus di luar kepala, harus jadi keahlian dasar. Sehingga nanti teman-teman tinggal mendapatkan lapak yang bagus, memancing santai, tenang, tidak tergesa-gesa. Sisanya ya tunggu untuk juara. Juga saya ingin menyampaikan, terkadang terlalu ambisius, terlalu mencita-citakan pengen juara, terkadang ini jadi penghambat juga ya. Kalau teman-teman mancing, pastikan ya mentalnya itu, ya mental juara itu bermain tenang. Kemudian penyebab tenangnya mancing itu tentu ada kita menggunakan uang kita sendiri ya, ada uang santai, bukan uang yang benar-benar menjadi pokok kebutuhan di rumah gitu ya. Karena disadari ataupun tidak, kalau kita memaksakan untuk mancing itu akan terbawa ke kolam ya, ketidaktenangan itu akan terbawa ke kolam, sehingga kalau kita sudah mendapatkan lapak yang bagus, umpan sudah siap, karena kita tidak tenang, nah itu bisa jadi penggagal juara ya. Pokoknya untuk teman-teman, mudah-mudahan setiap kali mancing mendapatkan keberhasilan ya, bisa menyalurkan hobi. Yang terpenting adalah kebahagiaan ya, dari mancing itu mendapatkan kebahagiaan. Nantikan tips-tips seputar mancing yang akan saya buatkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.